Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 19 November 2024. Tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaikan usaha memasukkan air laut semuanya ke dalam sebuah botol. Itu adalah kemustahilan. Itu adalah ketidakmungkinan. Seperti itulah apabila kita menempatkan pikiran, pengetahuan kita untuk memahami Allah. Karena sesungguhnya kita memiliki keterbatasan untuk memahami Dia. Sebab hikmat Allah itu lebih luas daripada samudra, lebih dalam dari dasar lautan, lebih tinggi dari langit. Artinya tidak akan ada yang bisa untuk menguasai, memahami sepenuhnya tentang Allah hanya dengan pengetahuan atau pemahaman kita sendiri. Oleh karena itu, karena pemahaman kita terbatas, karena otak kita ini memiliki limit untuk memahami Allah, kita harus meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar, untuk memahami jalan-jalannya di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, pasti kita akan jatuh kepada kesombongan atau kepada mengandalkan kekuatan dan pengetahuan kita sendiri. Itu yang berakibat kepada perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang terjadi di jemaat Korintus. Terjadi pengelompokan yang mengatakan pemahaman mereka tentang Kristus atau Tuhan, sehingga ada yang mengatakan dirinya kami pengikut Paulus, ada yang menjadi kelompok Apolos, ada yang menjadi kelompok Petrus, ada yang menjadi kelompok Kristus atau pengikut Kristus. Itulah alasan mengapa nas ini dituliskan oleh Paulus untuk menekankan bahwa semua kita satu tubuh dalam Kristus. Dan supaya jangan hikmat manusia yang kita pakai untuk memahami Kristus, melainkan kekuatan dan hikmat yang daripada Allah yang perlu kita pakai untuk mengenali Dia, memahami jalan-jalannya. Kalaupun dikatakan di ayat 25 ini, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kalau kita mencari semua di dalam Alkitab, tidak ada satupun kita menemukan sesuatu yang bodoh dari Allah. Tapi ini adalah ungkapan, apabila ada yang bodoh dari Allah, itu pun lebih besar hikmatnya daripada manusia. Mau memperbandingkan betapa jauhnya, betapa berbedanya hikmat dari Allah daripada kepintaran manusia. Jikalau manusia mengatakan bahwa dia manusia yang berhikmat, yang pintar, dia tidak akan mampu menerima Kristus yang tersalib. Sebab itu merupakan kebohongan bagi mereka yang mau binasa. Tetapi itu akan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya. Untuk lebih mudah memahaminya, hikmat manusia tidak akan mampu untuk memahami Allah. Sehingga tidak seorang pun manusia mampu jikalau mengandalkan hikmatnya sendiri. Demikian halnya kekuatan.
Kekuatan manusia tidak akan mampu diandalkan menjalani kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya tidak ada yang mampu mengandalkan kekuatan dirinya di hadapan Allah. Oleh karena itu, baik hikmat dan kekuatan manusia, Allah lah yang harus dimuliakan. Dan tak ada lagi manusia yang memakai hikmat dan kekuatannya untuk mengenal keagungan Tuhan, atau malah mengandalkan itu untuk menguasai Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menguasai hidupmu, hikmat dan kekuatan yang daripadanya yang ada padamu, supaya kamu benar-benar mengenali Dia dan supaya kamu sungguh-sungguh memahami jalan-jalannya di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahkanlah kami hikmat dan kekuatan yang daripadamu, supaya itu kami pakai untuk mengenali Engkau dengan sungguh, memahami jalan-jalan-Mu, sehingga Engkaulah yang dipermuliakan. Biarlah hikmat yang daripadamu yang kami andalkan untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.